Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Alfa Saputra Jedang. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya dan menjelaskan kepada kita semua tentang salah satu ajaran paling mendasar dalam umat Kristiani, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Ajaran ini seringkali membingungkan dan sulit dipahami, tetapi sebenarnya ajaran ini tidak lari jauh pada kehidupan kita, melainkan dekat dan nyata dalam keseharian umat beriman. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan materi ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga kita tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi dapat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Tritunggal Maha Kudus? Ketika kita berbicara mengenai Tritunggal, kita meyakini bahwa Allah itu satu, tapi hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa yang sebagai pencipta dan sumber segala sesuatu, Putra sebagai penebus dan yang menyelamatkan kita umat manusia, dan Roh Kudus yang sebagai penghibur dan penuntun hidup kita. Ketiga pribadi ini bukanlah tiga Tuhan yang terpisah, melainkan satu Allah, tetapi hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, tapi memiliki esensi yang sama. Ajaran ini menjadi pusat bagi iman kita sebagai umat Kristen. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kita sudah hidup dalam kasih Tritunggal. Lalu, mengapa ajaran Tritunggal sulit dipahami? Saya memahami bahwa konsep satu dalam tiga atau tiga dalam satu itu terdengar membingungkan. Beberapa orang mungkin berpikir, apakah kita berarti menyembah tiga Tuhan yang berbeda? Tentu saja tidak. Kita menyembah satu Allah, tetapi Allah itu hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. Untuk lebih memahami konsep ini, kita umpamakan seperti matahari. Matahari itu kan satu, tetapi dia bisa menghasilkan cahaya, panas, serta energi. Tetapi masih berasal dari satu sumber yang sama, yaitu matahari. Itu seperti konsep Tritunggal. Allah itu satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa sebagai sumber kehidupan, Putra sebagai terang dunia, dan Roh Kudus sebagai kekuatan yang menghidupkan. Meskipun perumpamaan ini tidak sepenuhnya mengungkapkan misteri kebenaran Allah tentang Tritunggal, tetapi setidaknya ini bisa membantu kita dalam memahami lebih dalam berkaitan dengan konsep Tritunggal Maha Kudus. Nah, ajaran Tritunggal bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, melainkan telah dinyatakan oleh Allah sendiri dalam kitab suci. Untuk meneguhkan kepercayaan kita akan konsep tersebut, marilah kita melihat beberapa ayat dalam kitab suci yang dapat meneguhkan kepercayaan kita berkaitan dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, bacaan yang pertama adalah Kitab Kejadian bab 1 ayat 26, di mana dituliskan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata kita di sini itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah lebih dari satu pribadi, di mana sejak awal Allah sudah menyatakan konsep Tritunggal ini. Bacaan yang kedua yaitu Injil Matius bab 28 ayat 19, di mana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, dalam ayat tersebut, Yesus menegaskan bahwa dalam diri Allah ada tiga pribadi, tetapi masih merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Bacaan yang ketiga ada pada Injil Yohanes bab 10 ayat 30, di mana dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah Allah yang satu dan bukan dua Allah yang terpisah, melainkan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Bacaan yang keempat ada pada Injil Yohanes bab 14 ayat 26, di mana dituliskan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu." Di sini Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk membimbing umatnya, yaitu manusia. Melalui ayat-ayat tadi, kita bisa mengetahui bahwa Allah Tritunggal adalah kebenaran yang telah dinyatakan kitab suci sejak awal. Nah, Allah Tritunggal ini bukan hanya merupakan sebuah konsep teologis, tetapi juga nyata dalam kehidupan kita. Setiap pribadi dalam diri Allah
itu mempunyai peran khusus dalam karya keselamatannya, yaitu pertama Bapa yang sebagai pencipta dunia dan menciptakan kita dengan kasih-Nya serta menyediakan segala yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu Putra atau Yesus Kristus yang rela datang ke dunia mengorbankan dirinya di salib demi membuka jalan keselamatan bagi kita umat manusia. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, tuntunan, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa salah satu dari mereka, rencana karya keselamatan Allah tidak akan sempurna. Allah merupakan satu kesatuan yang bekerja untuk dapat membawa kita kembali kepadanya. Lalu, apa artinya bagi kita? Percaya kepada Allah Tritunggal bukan hanya dengan memahami atau memaknai konsepnya saja, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dalam kasih-Nya. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 8, di situ dituliskan bahwa Allah adalah kasih. Jika Allah adalah kasih, berarti kita juga harus mencerminkan kasih-Nya dalam hidup kita. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 35, di situ diceritakan bahwa seseorang akan dijadikan muridnya jika dia saling mengasihi. Di situ Yesus mengajarkan kita untuk dapat saling mengasihi satu sama lain. Roh Kudus membimbing kita setiap hari. Dalam setiap tantangan hidup kita, Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan agar kita dapat melewati berbagai tantangan dan dapat menjalani aktivitas hidup kita. Nah, ketika kita mempercayai ajaran Tritunggal ini, seharusnya kita juga mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran dalam Tritunggal ini. Nah, ajaran Tritunggal Maha Kudus ini mungkin adalah konsep yang sulit dipahami secara logika, tapi dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Allah bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Allah yang dekat, yang selalu menuntun dan menyertai kita. Setiap kali kita membuat tanda salib, mari kita mengingat konsep dan ajaran Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian semua dapat memahami lebih dalam tentang ajaran ini dan dapat mengalami kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan menyertai kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.